Oke, selamat berjumpa kembali di channel Second Math. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang pola barisan dan deret bilangan. Ini merupakan video kelanjutan dari video sebelumnya ya. Oke, langsung saja cekidot. Nah, kita akan belajar tentang barisan bilangan. Pengertiannya adalah bilangan-bilangan yang diurutkan dengan pola dan aturan tertentu. Contohnya 2, 4, 6, 8, lalu 3, 8, 13, 18, dan seterusnya. 10, 7, 4, 1, 4, 5, 7, 10, 14. Ya, oke. Nah, bilangan-bilangan yang membentuk barisan disebut suku. Misalnya, pada barisan 3, 8, 13, 18. Suku pertamanya yaitu suku ke-1 atau disimbolkan U1. Itu adalah 3. Suku kedua disimbolkan U2, itu adalah 8. Suku ketiga U3-nya 13 dan seterusnya. Oke. Pada setiap barisan bilangan berlaku bilangan ke n sama dengan suku ke n, lalu dilambangkannya dengan UN ya. Oke. Nah, pada pelajaran ini kita akan membahas dua jenis, yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri. Pada pembelajaran kali ini, video ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang aritmatika ya. Nah, pertama-tama barisan aritmatika adalah barisan bilangan dengan pola penambahan bilangan tetap kepada satu suku untuk mendapatkan suku berikutnya. Oke, contohnya lihat ya. 1, 6, 11, 16, 21. Penambahannya selalu 5. Berarti berikutnya juga tetap 5 ya. Berarti 26, 31 ya, dan seterusnya. Yang kedua, 7, 5, 3, 1, negatif 1. Berarti penambahannya negatif 2. Berarti selanjutnya setelah negatif 1 kita tambahkan dengan negatif 2 berapa? Negatif 3. Lalu negatif 5. Oke. Nah, ini yang ketiga, 2, 4, 6, 8. Sama ya kayak penambahannya. Dan seterusnya. Nah, inilah barisan bilangan yang bukan barisan aritmatika. Seperti 1, 4, 9, 16. 1 ke 4, 3 kan. Nah, 4 ke 9 berarti 5. Nah, 3 ke 5 beda kan. Lalu 9 ke 16 7 beda. Nah, berarti penambahannya beda. Ini bukan barisan aritmatika. Baik nomor 1, 2, dan 3 ini termasuk bukan barisan aritmatika. Oke, lanjut. Contoh. Diketahui barisan aritmatika. Lihat. 2, lalu suku keduanya kosong, suku ketiga kosong, suku keempat kosong, suku kelima 34, suku keenam 42. Tentukanlah bilangan penambah tetap barisan itu. Lengkapi barisannya ya. Oke. Kita coba jawab. Nah, penambah tetapnya yaitu kita lihat 42 kita kurangi dengan 34. Isinya 8. Berarti setiap angka penambahnya adalah 8. Dapat kita simpulkan berarti 2, 10, 18, 26, 34, 42. Oke, jelas? Lanjut. Contoh nomor 2. Diketahui barisan aritmatika A, lalu 9, 13, 17, dan K. Tentukanlah nilai A dan K. Oke, nah untuk menjawabnya kita cari dulu penambah tetapnya. Dari 13 dikurangi 9 aja ya. Nah, berarti penambahnya 4. Berarti untuk yang A-nya berarti tinggal 9 dikurangi 4. Berarti bilangannya 5. Sedangkan untuk yang K kita jumlahkan dengan 4. Berarti 17 ditambah 4 sama dengan 21. Oke, jelas? Lanjut. Kita akan menentukan beda atau bilangan penambah tetap. Ya, nah, rumusnya yaitu beda sama dengan UP dikurangi UQ per P dikurangi Q, di mana UP itu adalah suku ke P dan UQ itu suku ke Q. UP dan UQ adalah
dua suku yang bebas. Kita pilih dari barisan aritmatika yang diketahui. Oke. Nah, contohnya lihat ya. Suatu barisan aritmatika U1-nya sama dengan 2 dan U7-nya sama dengan 62. Tentukanlah bedanya. Tunjukkan barisan bilangan itu. Oke, untuk bedanya berarti U7 dikurangi U1. 7 dikurangi 1 ya, per 7 dikurangi 1. Oke, lihat. Tadi kan U7-nya 62, U1-nya 2. Nah, berarti 62 dikurangi 2 sama dengan 60. Sedangkan kita tinggal mengurangkan 7 dikurangi 1 sama dengan 6. Berarti 60 per 6. Maka bedanya 10 ya. Oke, pahami lagi ya. Oke, cermati. Lanjut. Yang B-nya barisan aritmatika itu adalah 2 ditambah 10, 12. Tambah 10 lagi, 22. Tambah 10, 32. Nah, dan kalian tinggal menambahkan 10, 10, 10 selanjutnya ya. Oke, jelas? Lanjut. Nah, kita akan menentukan rumus suku ke N dari barisan aritmatika. Diketahui barisan aritmatika 3, 5, 7, 9, 11. Tentukanlah U6, U10, U271 ya. Oke, kita coba jawab. U ke-6 nya adalah 13 karena kita tambahkan dengan 2 ya. Untuk U10 nya U1 karena kita penjumlahannya yaitu ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sampai suku ke-10 yaitu 21. Nah, jika sampai ke ratusan kita kan nggak mungkin menambahkan satu persatu ya. Nah, kita gunakan dengan rumus saja ya. Oke, lanjut. Nah, kita gunakan rumus ya. Nah, di sini untuk suku ke N, bilangan ke N langsung saja. Itu kan UN sama dengan U1 ditambah N dikurangi 1 dikali B. Nah, berarti kita masukkan saja ya semuanya ya. Misalnya pada barisan aritmatika di atas U ke 271 ya. Nah, tadi kan suku pertamanya yaitu 3 ya, lihat pada soal ya. U1-nya 3. Nah, N-nya itu adalah yang dicari ya atau yang ditanyakan 271. Kita kurangi dengan 1. Nah, lalu bedanya, tadi bedanya berapa? 5 dikurangi 3 yaitu 2. Nah, kita tinggal mengalihkan saja. Berarti sama dengan 3 ditambah 270 dikali 2 sama dengan 543. Oke, jelas ya. Jadi kalian harus mengingat U1 dan bedanya berapa ya. Oke. Lanjut, bentuk umum barisan aritmatika. U1. Oke, berarti U1. U2, U1 ditambah beda. U3, U1 ditambah 2 beda. Dan U4, U1 ditambah 3B. Nah, ini berlaku untuk suku-suku selanjutnya ya. Dengan catatan A-nya itu adalah U1, bedanya itu harus tetap ya. Nah, UN sama dengan suku ke N, di mana N dapat diganti dengan bilangan asli sesuai dengan keperluan kalian. Oke, kita lihat contoh biar lebih mengerti. Diketahui pada barisan aritmatika B-nya yaitu 7, sedangkan U1-nya atau A-nya yaitu 34. Tentukanlah U21 ya. Oke, diketahui B sama dengan 7, A sama dengan 34. Oke, kita coba jawab. Nah, di sini dia ya. Oke. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1B ya. Nah, kita akan mencari U21. Oke, A-nya kita lihat. Diketahuinya A-nya sebanyak 34. Kita ganti dengan 34. N-nya kita ganti dengan 21. Lalu B-nya kita ganti dengan 7. Ini tinggal memasukkan saja ya, atau mensubstitusikan saja. Oke. Lalu kalian tinggal mengurangi terlebih dahulu. 21 dikurangi 1 berarti 20 ya.
Nah, berarti tinggal 34 ditambah 20 dikali 7, 140. Lalu kalian jumlahkan ya. Oke, dapat dipahami? Mudah kan? Lanjut. Oke, nomor 2. Diketahui barisan aritmatika. U9 sama dengan U1 ditambah 28. Kita akan mencoba mencari bedanya. Ya, oke. Diketahui U9 sama dengan U1 ditambah 28. Ditanyakan beda ya. Menurut rumusnya yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1B. Lalu kita masukkan U9 sama dengan U1, N-nya rubah menjadi 9 dikurangi 1, B-nya belum diketahui, tulis lagi ya. Oke. Nah, U9 sama dengan U1. 9 dikurangi 1, 8. Lalu kalikan dengan B. Berarti 8B ya. Oke, jelas? 8B dari mana? 9 dikurangi 1, lalu kalikan dengan B ya. Oke, berarti U9-nya sama dengan U1 ditambah 8B. Nah, menurut soal kan tadi U9 itu akan sama dengan U1 ditambah 28 ya. Maka kita tinggal menyamadengankan ya antara persamaan 1 dan persamaan 2. Oke, persamaan 1 tadi U1 ditambah 8B. Persamaan yang kedua yang berada di kanan U1 ditambah 28. U1 ya sama habis ya. Oke. Nah, tinggal 8B sama dengan 28. Nah, berarti kalau mencari B berarti 28 dibagi dengan 8. Oke. Jadi bedanya 3,5. Oke, jelas ya. Nah, U1 dan U1 itu hilang ya atau habis karena U1 dibagi U1 sama dengan 1 ya. Oke, jelas? Kita akan mencoba untuk rumus UN dari suatu barisan aritmatika tertentu ya. Nah, tadi kan rumusnya UN sama dengan U1 ditambah N dikurangi 1 dikali B ya. Ini dapat diturunkan ya rumusnya ya. Oke, contohnya lihat ya. Diketahui barisan aritmatika 1, 4, 7, 10. Tentukanlah rumus UN barisan tersebut dan tentukanlah suku ke-25. Oke, ini cukup mudah ya. Tadi rumusnya UN sama dengan U1 ditambah N dikurangi 1B. Nah, ini soalnya yaitu 1, 4, 7, 10. Berarti A-nya berapa? Atau U1-nya? Atau barisan pertamanya berapa? Yaitu 1. Oke, good. Bedanya berarti U4 dikurangi U2 atau 4 dikurangi 2. Nah, U4-nya 10, U2-nya 4. 4 dikurangi 2, 2. Berarti 6/2 sama dengan 3. Nah, kita bisa menyimpulkan ke dalam rumus ya. UN sama dengan tadi U1-nya kita rubah menjadi angka 1. Nah, ditambah N dikurangi 1, B-nya kita rubah menjadi 3 ya. Oke. Nah, N-nya jangan dirubah ya, tetap ya. Satunya tadi dari U1 dan 3-nya dari beda ya. Oke. Lalu kalian kalikan yang berada di kurung dengan angka 3. 1 tetap sendiri ditambah N dikali 3, 3N. Negatif 1 dikali 3, negatif 3. Oke. Nah, ini dia ya. Kita kalikan. Oke. Nah, lalu yang satu kita operasikan dengan negatif 3. Oke. 1 dikurangi 3 berapa? Negatif 2 kan? Nah, berarti 3N dikurangi 2. Karena 1 dikurangi 3 sama dengan negatif 2 ya. Oke, jadi rumus suku UN-nya UN sama dengan 3N dikurangi 2. Oke, jelas? Mantap. Oke. Nah, ini untuk cara pertama ya. Oke. Kita masukkan yaitu untuk U25 atau suku ke-25 ya. Ini mudah, berarti 3 dikali N-nya rubah menjadi 25 dikurangi 2. Oke, berarti
kalian tinggal mengalikan, berarti 75 dikurangi 2 isinya adalah 73. Good. Cara kedua ini menggunakan rumus awal ya. Nah, karena kita sudah mempunyai rumus pertama, berarti kita gunakan aja yang pertama ya, biar lebih mudah. Oke? Jelas? Mau rumus pertama atau rumus kedua juga bisa ya. Oke, tergantung kalian mau pilih yang mana. Nah, catatan, perhatikan bahwa rumus UN sama dengan U1 ditambah N dikurangi 1B berlaku untuk semua barisan aritmatika ya. Sedangkan untuk rumus UN yang tadi kita cari 3N dikurangi 1 hanya berlaku pada soal yang tadi saja ya. Oke. Karena untuk menggunakan soal yang lain itu rumusnya tidak berlaku ya. Oke. Jadi kita fokus kepada rumus yang pertama, yaitu UN sama dengan U1 ditambah N dikurangi 1B ya. Oke. Jelas? Karena setiap barisan aritmatika dapat dibuat rumus singkatnya dengan menggunakan rumus tadi yang pertama ya, atau yang paling atas. Oke, jelas? Nah, lihat contoh yang kedua ya. Suatu barisan aritmatika yaitu U1-nya sama dengan 5. U9-nya 61. Tentukanlah rumus UN. Nah, UN sama dengan U1 ditambah N dikurangi 1B ya. Oke. UN-nya sama dengan U1-nya udah diketahui 5. Kita ganti dengan 5 ya. Bedanya berarti 7 ya. Dari 61 dikurangi 5, 56. Lalu 9 dikurangi 1 sama dengan 8. 56 dibagi 8 isinya 7. Nah, berarti bedanya 7. Lalu kalian kalikan yang berada di kurung dengan angka 7. Berarti 5-nya sendiri. N dikali 7, 7N. Negatif 1 dikali 7, negatif 1. Ya. Nah, lalu 5 dikurangi 7 akan menjadi negatif 2. 7N-nya ke depan ya. Maka rumusnya UN sama dengan 7N dikurangi 2. Kita akan mencari U ke 10-nya ya. Oke. Boleh pakai menggunakan rumus yang pertama atau rumus yang sudah kita cari barusan, yang 7N dikurangi 2. Ini baik yang kiri atau yang kanan isinya tetap sama ya. Oke? Jelas? Paham ya? Mudah kan? Oke, diketahui barisan aritmatika dengan rumus UN sama dengan 6N ditambah 1. Cari bedanya, cari U pertama dan cari U ke 19 ya. Oke, kita coba jawab. UN sama dengan 6N ditambah 1. Maka bedanya yaitu B-nya adalah 6 ya. Angka di depan koefisien N ya. Oke, jelas ya? Mudah. Oke. Lalu U1-nya 6 dikali 1 ditambah 1 ya sama dengan 7. Oke, jelas? N-nya kita rubah menjadi 1 ya. 6 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 7. Oke, yang C. U19, N-nya kita rubah menjadi 19. Berarti 6 dikali 19 ditambah 1 ya. Nah, itulah isinya. Oke. Untuk pembelajaran materi kali ini semoga kalian dapat memahaminya dengan cermat dan baik ya. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup disekian. Terima kasih, hatur nuhun. Sampai berjumpa kembali pada video-video pembelajaran selanjutnya.